Presiden Jokowi konon kabarnya sudah menitipkan 4 nama untuk masuk ke kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. 4 pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar: 1. Sekretaris Negara Pratikno, 2. Menteri BUMN Erick Thohir, 3. Menteri Investasi Bahlen, dan 4, saya sangat sesalkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa 4 pejabat ini harus dititipkan untuk kabinet ke depan? Ada apa? Apakah ada makan siang gratis? Ada pesanan. Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada. Semuanya sudah didesain. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024 pada 22 April ini. Jelang pembacaan putusan, kuasa hukum Timnas Amin atau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menuduh 4 Menteri Jokowi berbohong. Diketahui MK meminta keterangan 4 Menteri Jokowi pada 5 April lalu. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dihadirkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan keterangan berkenaan dengan dalil pemohon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud soal politisasi bantuan sosial atau bansos dan cawe-cawe Presiden Jokowi untuk memenangkan paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan, kebohongan pertama adalah mengenai automatic adjustment alias blokir anggaran kementerian atau lembaga. Refli lantas menyitir undang-undang tentang keuangan negara yang menyatakan automatic adjustment hanya bisa dilakukan pada akhir masa anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN. Dia menuturkan kebijakan blokir anggaran itu dilakukan pada rapat terbatas Kabinet Januari lalu. Pakar hukum tata negara ini menuding kebijakan ini untuk mendukung bantuan sosial alias bansos dan memenangkan Prabowo dan Gibran. Kebohongan berikutnya tuding dia adalah bantuan El Nino yang disebut tidak berkaitan dengan Pilpres. El Nino itu sudah selesai, tiba-tiba bansos beras dan uang tunai diperpanjang sampai Juni. Dia melanjutkan, Muhadjir Effendi mengatakan tidak pernah mendapatkan perintah aneh-aneh dari Jokowi, tapi ujar Refli Muhadjir mengatakan tidak mungkin orang 100% imparsial. Dia lantas menjelaskan kebohongan yang disampaikan Erlangga Hartarto soal impor beras. Erlangga menyebut defisit produksi beras sampai 5,8 juta ton. Dia menuturkan harusnya harga beras turun dengan impor sebesar itu, sebab bisa dilakukan operasi pasar dengan beras dari luar negeri tersebut. Iya, kita tahu bahwa hal yang paling aneh itu adalah Ibu Tri Risma Harini sebagai Mensos itu tidak ikut dalam bansos El Nino, BLT El Nino. Jadi itu diserahkan kepada Bappenas, Badan Pangan Nasional, ya. Padahal kalau kita lihat harusnya padahal tahun sebelumnya Menteri Sosial yang terlibat. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang sekuen politik, kenapa kemudian ini beralih kepada Bappenas tapi bukan beralih ke Risma Harini? Sederhana, karena Risma sudah berada di kubu yang berbeda. Dikhawatirkan kalau misalnya tetap melekat di Risma, maka justru dijadikan alat untuk kampanye pemenangan 03. Ya kan, apalagi ya kita tahu bahwa 03 kan PDI Perjuangan kan. Nah, jadi menurut saya ini ada hal-hal cara melihat mereka adalah jangan lihat apa yang mereka ucapkan, tapi reading between the lines. Apalagi saya mau ngakak ketika bicara Menteri Koordinator Muhadjir Effendi dan juga Erlangga Hartarto mengatakan adakah penugasan yang aneh-aneh? Maksudnya aneh di luar tupoksi? Enggak pernah.
Jadi seolah-olah everything is okay. Kalau everything is okay, sudah lama negara ini maju dan makmur. Tapi karena everything is not okay, makanya kemudian banyak hal-hal yang kemudian ya korupsi masih merajalela dan lain sebagainya. Istana terlalu cawe-cawe untuk mempertahankan kekuasaan dan lain sebagainya. Oke, apalagi? Berarti artinya sesuai dengan pertanyaan yang saya tadi, bansos ini tidak tepat sasaran yang sepertinya memang gugatan yang memang disampaikan. Saya tidak tertarik mengatakan bansos itu tepat sasaran atau tidak, tapi bansos digunakan untuk pemenangan. Karena kalau kita bicara tepat sasaran tidak tepat, nggak penting. Karena mau dia tepat sasaran mau tidak tepat sasaran, yang penting tujuannya untuk elektoral. Makanya ada bansos yang dibagikan di depan istana. Kalau dibagikan di depan istana sudah pasti tidak tepat sasaran. Orang siapapun yang lewat bisa ambil. Yang lewat minimal pakai motor, bahkan pakai mobil. Pejalan kaki jarang sekali bisa melintas. Anda bayangkan, pejalan kaki melintas di kecuali kalau mereka diundang melintas di dekat istana. Nah, tidak penting. Yang penting itu adalah sebenarnya efek elektoralnya. Nah, efek elektoral itu tentu dengan perencanaan sistematis, misalnya mengumpulkan nama-nama, kan tidak mengikuti data yang lama, kan ada data baru. Makanya tidak heran ada banyak sekali pengaduan bahwa mereka itu dimintai KTP dan KK. Ya. Nah, KTP dan KK itu menjelang pemilu kira-kira buat apa? Sekedar memberikan bansos atau bansos sekaligus untuk elektoral. Nah, jadi hal seperti itu yang harus kita pahami. Apalagi